bro, ayeuna kita saling tanya bertanya nih. Pasti banyak yang nanya dulu. Gini Kang, kalau main ikan gapi, awal mulanya kenapa bisa main ikan gapi? Awal mulanya sih tidak sengaja sebenarnya. Tidak sengaja beli di tempat akuarium, belikan cuma buat ngisi, ada punya tank satu buat isi tank gitu kan, belikan yang ikan gapi yang biasa lah gitu kan. Nah terus diternakin kan, belinya si jodoh. Nah terus disatuin beranak nah, jadi banyak. Nah terus itu udah jadi banyak, kan tempatnya kasihan nih. Nah nambah lagi tempat gitu kan, nambah tempat terus jadi makin banyak tuh, bisa dijual tuh tempat akuarium. Nah pas begitu makin semangat juga, wih dapat uang nih dari ikan gapi nih, kenapa enggak saya kembangin juga kan, diperbanyak kan lebihnya seperti itu sih awal mula ternak gapi. Kalau bisa boleh tahu ini Kang nih, awal main gapi itu tahun berapa? Sampai sekarang ini berarti udah berapa tahun? Kalau saya sih baru kan, baru 2 tahunan lah kurang lebih. 2 tahun teh baru bro ini. 2 tahun. Nah ini nih kan sekalian nih ada produk ini nih. Nah kalau ini tuh awal mulanya bisa main produk ini juga kenapa Kang? Oh awalnya sih bukan yang dari ini. Nah yang ini nih bro. Nah ini awal mulanya dari sini nih. Awal mulanya saya kan begitu kan suka lihat-lihat di Facebook ya. Nah orang-orang itu iklannya pakai yang begini, pakai box service seperti ini. Nah terus saya nanya-nanya harga berapa gitu kan, dibuatnya mas kok mahal ya gitu kan. Ya udah kan saya bisa bikin lah, kenapa enggak saya bikin aja, ini kan bikin gitu kan. Pas begitu saya bikin bisa dipakai. Nah terus banyak orang yang berminat juga kan, ada yang mau nih, ya udah pesen saya bikinin gitu kan. Ya jadilah produk ini gitu kan. Berkembang bisa jadi ya bikin ini, ya bikin soliter juga gitu. Nah ini kalau butuh japri aja, ada di deskripsi pokoknya, WA, alamat, bahkan link Tokopedia-nya ada di deskripsi bro. Oke. Nah untuk ini kan mungkin udah jelas lah soal box selfie, awal mula main ikan gapi. Nah sekarang mungkin kita nanyanya soal masalah nih dari ikan gapi dulu lah ya. Kalau ini mah nanti bisa. Nah, kalau dari masalah ikan gapi, pertama kalau masalah jamur, nah di sini cara mengatasinya gimana? Oh penyakit ikan gapi ya? Kan ada jamur, pindut, kita satu-satu dulu lah dari jamur gitu. Oh dari jamur. Kalau jamur sebenarnya nggak terlalu parah lah. Jadi masih bisa diobatin. Kalau saya treatment untuk ikan yang terkena jamur itu cukup pakai garam sama obat biru lah. Banyak lah obat-obat anti jamur di toko akuarium juga banyak. Kalau saya gitu aja treatmentnya pakai garam sama obat-obat anti jamur. Nggak sebut merek ya, obat anti jamur aja gitu kan. Ya yang intinya. Nah terus itu kalau pengobatannya, kalau Akang di sini tuh kan ini kan ada yang semi outdoor, ada yang sampah gelembung. Nah kalau itu di akuarium atau di semi outdoor yang skala kayak gini, kayak untuk pengobatan. Iya pengobatan di luar apa di akuarium gitu? Enggak, kalau saya kan pengobatan itu kita kan lihatnya yang dari akuarium, dari tank. Kita lihat kalau ada ikan yang sakit terkena jamur gitu kan, kita karantina. Kalau jamur itu kan sifatnya kan menyebar ya, menular lah gitu. Jadi kalau dalam satu tank aja ya ada yang kena satu aja, ibaratnya kena jamur, ya kita obatin semua. Gitu. Nah caranya kalau saya sih udah siapin wadah khusus buat tempat pengobatan gapi yang kena jamur. Jadi nanti wadahnya lah menyesuaikan dengan banyaknya ikan. Kalau ikannya banyak kita kasih wadah yang agak gede juga, ya kalau sedikit ya kita bisa pakai soliter gitu. Nah kalau ini kan obatannya kan tadi ditempatin. Nah kalau misalkan itu tuh pasti ada yang tanya nih, Kang mau gelembung atau enggak gitu. Kalau itu enggak gelembung. Cuman kalau saya sih lebih kan udah dikasih garam sama obat anti jamur. Nah tambahan lagi kalau saya sih dijemur. Dijemur. Tapi jangan lupa, jangan kelamaan juga ya, kasihan ikannya. Nanti ikannya airnya mendidih pada mati. Nah gitu. Nah ini kan baru dari jamur.
Sekarang kembali kan kalau Gapi itu pasti ada yang namanya pinroot. Ya, Nah, pasti pinroot itu gimana kalau cara di sini ngobatinya gitu? Kalau pinroot sebenarnya salah satu penyakit ikan gapi juga, cuman kalau pinroot tidak menyebar, jadi tidak menular ke yang lain, jadi cuma individu lah, jadi ada satu yang kena pinroot ya cuma itu aja gitu yang kena. Kalau saya sih ada dua cara kalau untuk pengobatan pinroot. Yang pertama sama yang kayak kena jamur, jadi treatmentnya ya pakai garam sama obat itu juga. Nah, untuk yang kedua lebih ekstrim sih sebenarnya, kasihan juga sih ikannya, cuman kita pengen cepet lah, kalau pengen cepet sembuh ya kita potong aja yang bagian yang kena pinroot. Nah kan kalau dipotong itu biasanya katanya harus di apa namanya dibius. Nah biasanya kalau di sini pakai apa? Kalau saya pakai es batu, pakai es batu. Jadi nanti dikasih es batu dulu ikannya biar pingsan dulu. Nah baru kita kita potong yang kena pinroot. Nah itu kan baik, pinroot udah, jamur udah, apalagi biasanya penyakit dalam ikan. Paling kalau sickness itu masih sulit ya Kang ya? Ya kalau sickness itu kan dia menyerang pencernaan, jadi penyakit yang menyerang pencernaan. Untuk mengobatinya lumayan agak susah juga sih kalau itu ya. Kalau obatin tetap diobatin, treatmentnya sama. Cuman udah nyerah ya teteh berarti. Cuman kemungkinan sembuhnya agak kecil kalau sickness. Ya, paling itu sih udah ya, 3 penyakit ini udah sangat cukup lah kalau untuk jawabannya. Kalau untuk di kelas Dwi Gapi channel itu kayak gini cara ngobatinya. Kalau di saya beda lagi, channel lain beda lagi. Soalnya kan tiap breeder pasti punya treatment masing-masing. Nah, eta bray, cekal omongan. Nah di sini kan ya bisa dikatakan meskipun akuarium kotor tapi air bening nih Kang. Ya. Nah itu caranya gimana ini sebenarnya gitu? Yang pertama kan bikin bening itu kan karena ada filter semi undergravel ya. Yang tadi bulat bro. Yang tadi itu kan pakai itu kan buat menyaring kotoran-kotoran yang kecil lah gitu kan. Terus yang keduanya biar bening seperti ini sih rajin perawatan aja. Jadi sifon rajin lah, minimal seminggu 2 kali lah. Terus ini nih Kang, bentar Kang, saya nanya lagi. Nah kan ini kalau pakai semi under gravel, terus itu si gelembungnya ngaruh nggak ke besar kecilnya? Ngaruh. Ngaruh bray. Kalau ke filternya ngaruh, kalau ke filternya. Cuman kalau untuk ke ikan harus diperhatikan juga sih kalau ke ikan. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya ikan yang taruhlah yang bigtail, yang ekor lebar, usahakan gelembungnya jangan terlalu gede. Tuh ilmu bray, ilmu. Kalau terlalu gede nanti kemungkinan ke ikannya cepat sobek gitu. Jadi kasih gelembungnya kecil aja. Cuma nanti ke filternya mungkin agak kurang maksimal gitu, penyaringan airnya gitu. Nah itu untuk isinya nih Kang, kan tadi katakan kan pakai batu pancawarna. Kalau selain itu bisa nggak yang lain ibaratnya? Bisa. Apa gitu, apa aja kita Kang? Bisa pakai, bisa pasir malang bisa. Terus batu jelawit juga bisa, kadang-kadang pakai kerang jahe juga bisa gitu. Itu masih tergantung seleranya kita aja gitu, seleranya gitu. Cuman semuanya juga kan ada fungsinya. Ya, ada fungsinya gitu. Nah itu kalau Akang di sini cukup hanya pakai batu pancawarna aja. Ya pancawarna aja, soalnya kenapa? Soalnya air yang dari toren kita filter, nah yang di media filter itu udah ada yang di situ semuanya. Yang tadi filter tadi. Yang filter itu kan ada isinya, kan ada pasir aktif, ada karbon, ada karatnya juga. Jadi di situ. Nanti pas begitu masuk ke sini itu udah emang airnya udah bagus gitu. Jadi yang di sini kenapa cuma pakai batu pancawarna itu cuma menyaring kotoran aja. Gitu. Intinya mah Japri lagi, Bray. Dwi Gapi ya. Oke, mungkin itu masalah ini ya, batu, maksudnya under gravel, kebeningan air ya. Nah kalau untuk masalah perawatan air mah mungkin kayak gitu aja ya Kang, cuma di filter aja udah beres kan gitu. Nggak ada endapan di sini berarti? Nggak ada endapan. Cuman sih tetap kalau saya di sini pakai ini juga sih, pakai apa sih namanya, campuran air. Pakai, kalau saya sih ya sebut merek lah, oksigenik ya buat campuran airnya. Tuh itu oksigenik kalau di aman itu Kang kalau di sini. Aman. Di China saya. Nah untuk itu udah ini. Nah sekarang ya saya mau nanya asal omset nih. Nah, biar semangat nih. Selama main Gapi ini mah jangan ambil rata-rata lah ya. Selama main Gapi yang pernah Akang ambil selama 1 bulan omsetnya berapa? Paling besar ini. Paling besar dalam 1 bulan.
Dalam 1 bulan pencapaian paling besar saya sih itu kita 3 bulan yang lalu lah. Itu saya bisa mencapai dalam 1 bulan 8 juta. Wah anjir, bray. Bisa beli motor lagi. Motor bekas ya bisa Ya, kebeli, motor itu. DP bisa. Oh. Pas lagi rame-ramenya ya. Iya. Ya pas lagi. Nah, tapi ini sekarang saya juga nggak mau ya bilang pahit apa enaknya aja. Pahitnya juga sebulan pernah dapat berapa? pahitnya sebulan paling saya dapat sejuta. Sejuta tuh masih lumayan, Pahit, bro. iya. Nah, sekarang kayaknya udah masalah gapi beres sih ya. Soal lampu udah dari tadi juga, terus soal ya intinya masalah perikanan gapi beres. Sekarang kita bahas nih dia produk yang Mang beli gapi. Nah, nih kalau ini nih Kang, produk ini selama bermain omsetnya berapa? Wah, Paling gede lah kayak Paling tadi gede. aja lah gitu selama 1 bulan gitu. tapi ini semua ya, semua. Ya. Jadi semua produk. Semua produk aja lah. Semua produk. Hmm. Kalau semua produk, alhamdulillah sih saya bisa menghasilkan dari semua produk saya yang bikin itu sekitar 4 jutaan lah, 3 juta 4 juta dari produk. Cantik awal. Nah, bagus kan? Terus Itu yang harus diperhatikan. kalau ini sekarang nih Kang, Akang sekarang ini dalam main ikan gapi dan box selfie inilah bisa dikatakan udah full 100% main di sini atau ada pekerjaan lain? Sebelumnya saya kerja Hmm. sebelumnya, jadi kalau yang di sini itu cuma ya buat Sampingan. sampingan aja, buat hobi lah. Ngeri sambil, bray, sampingan juga. sambil mengembangkan hobi, tapi menghasilkan. Nah, Tapi untuk sekarang sih lebih ke penghasilan utamanya dari sini. Nah, Dari- sekarang mah jadi kalau mau jam berapapun kesini asal WA dulu, janjian pasti ada ya Kang ya? Ya, sip. Udah gitu Bray. Khususnya untuk daerah Cimahi, Bandung Selatan maupun pokoknya sekitarnya langsung aja ke Langsung. sini merapat. Sekalian belajar tentang ikan gapi juga sehu ini. masih banyak. Ya itu sih ya, masalah itu udah beres semuanya, box selfie, ikan gapi, air. Soalnya ini Kang banyak yang tanya itu ya masalah air sama penyakit sih Kang, Ya. seringnya di saya gitu. Ya mudah-mudahan yang tadi saya jelaskan lah menjawab Hmm. sedikitnya Ya, menjawab. ya, nah semoga dan ada yang cocok juga. Kan Iya. kadang dia akan cocok di tempat lain Ya, cocok. gitu kan. cuma kan harus banyak referensi juga. Hmm. Jadi kita nanya ke sini, ya tetap sebenarnya yang kita harus utama itu cara kita sendiri. Cuman ilmu kita ambil dari siapa aja. Cuman yang harus kita terapkan itu cara kita. Soalnya kan tiap breeder itu punya caranya masing-masing dalam treatment pengobatan ya ikan gapi yang sakit. Intinya kuncinya satu Bray, ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, betul. itu. Betul ya. Betul. Mungkin sekian sih guys dan terima kasih nih Kang udah diterima di sini. Ngacak-ngacak malah ya, ngari ribut. Yang terpenting mah semoga kalian bisa dapat ilmunya setiap video saya itu dan ambil positifnya, negatifnya ya buang aja. Betul, Nah, betul. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, jangan lupa subscribe. Bye.